Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini adalah kajian perdana setelah sebelumnya kita rehat sejenak kajian-kajian kita di ba'da maghrib karena kesibukan ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita memulai kembali kajian kita. Dan seperti yang diamanahkan oleh takmir Masjid Taman Bahagia, bagian kajian saya adalah fikih sunnah atau tematik. Jadi fikih sunnah itu maknanya pemahaman yang benar terhadap sunnah. Sunnah adalah sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Fikih bisa bermakna luas, bisa bermakna khusus. Fikih yang khusus seperti yang pernah kita kaji, fikih zakat, fikih sholat, fikih toharoh, itu fikih yang maknanya khusus. Dan fikih yang lebih luas lagi, yang lebih penting lagi adalah apa yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan al-fiqhul akbar, fikih yang terbesar, yang berkaitan dengan akidah, sehingga memang kajian kita kadang kita membahas sebuah pembahasan dalam beberapa seri untuk pembahasan yang dirasa penting. Kita pernah membahas bimbingan Quran dan Sunnah dalam membina keluarga mawaddah warahmah, ya, setidaknya dalam 3 pertemuan. Kemudian sebelum kita rehat di masa Ramadan, saya telah membahas ketentuan dan aturan Islam terkait perceraian atau fikih talak bagian pertama. Dan ini insyaallah adalah kajian lanjutannya, kajian lanjutan dari fikih perceraian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kalau di bagian yang pertama kita telah membahas bahwa sebisa mungkin kita berupaya mempertahankan ikatan pernikahan, jangan sampai ada perceraian. Tetapi kita juga telah bahas ada hukum-hukum perceraian. Kapan perceraian menjadi wajib, kapan perceraian menjadi sunnah, kapan perceraian menjadi mubah, kapan menjadi makruh atau bahkan haram. Itu telah kita bahas di bagian yang pertama. Dan kalau memang terjadi perceraian, itu adalah sebuah musibah. Tetapi jangan kemudian seorang terlalu larut dalam kesedihan sehingga kemudian dia tidak berperilaku dan berbuat sebagaimana bimbingan syariat. Nah, maka kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan fikih perceraian, supaya seseorang ketika dia menikah dengan baik,
Kalau dia bercerai, terpaksa bercerai, perceraiannya pun perceraian yang baik. Tidak ada unsur kedzaliman di situ, tidak menghasilkan sikap saling memusuhi, membenci, kemudian memprovokasi orang untuk membenci mantan suami atau mantan istrinya. Nah, tetap menjaga hak-haknya. Kalaupun anak ikut saya, tapi anak ini tidak boleh lupa dengan orang tuanya. Biarkan itu bagian dari kehidupan saya dulu. Tetapi anak ini tetap tidak akan putus hubungan dengan ayah atau ibunya. Kalau harus bercerai, bercerailah dengan cara yang baik. Nah, kita akan bahas di sini ketentuan di dalam mentalak. Itu larangan mentalak istri saat haid atau istri suci namun sudah pernah terjadi hubungan suami istri di masa suci itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah." Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri, jika kalian mentalak istri, fatalliquhunna liiddatihinna, talaklah mereka pada waktu yang memungkinkan untuk diperhitungkan iddahnya. Wa ahsul iddah, dan perhitungkan iddah itu, perhitungkan iddah tersebut. Ini Quran surah At-Talaq ayat yang pertama. Ditafsirkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa maksudnya mentalak istri pada waktu yang memungkinkan untuk diperhitungkan iddahnya. Idza talaqtum, qala at-tuhru fi ghairi jima. Jika kalian mentalak, talaklah di masa suci, belum ada hubungan suami istri di masa suci itu. Ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat At-Tabari di dalam tafsirnya, dan dinyatakan sanadnya sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, kemudian kita juga akan mendapat tambahan faidah ilmu dari ucapan sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menyatakan, la yutalliquha wa hiya haidun. Janganlah mentalak istri dalam keadaan dia haid. Wala fi tuhrin qad jama'aha fihi, maupun di masa suci yang sudah terjadi hubungan suami istri. Walakin yatrukuha hatta idza hadat wa tahurat talaqaha tatliqah. Namun hendaknya engkau biarkan hingga ia haid kemudian suci. Kalau memang masih ada niatan mentalak, talak satu kali di masa suci itu ketika belum terjadi hubungan suami istri di masa itu. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu mempersulit proses perceraian sebenarnya. Karena kadang seorang suami ada keinginan mentalak, tapi istrinya sedang haid. Tidak boleh dia mentalak waktu itu, tunggu dulu. Maka dia harus berpikir ulang. Nanti tunggu suci, setelah suci pikir ulang lagi. Memang benar mau mentalak saat itu, ya sudah jatuhkan di masa itu. Jadi prosesnya itu rumit. Tidak bisa mentalak kapanpun. Tidak bisa menjatuhkan talak kapanpun dia mau. Dibatasi oleh aturan syariat. Kadang seorang suami ada keinginan mentalak istrinya, tapi setelah dipikir ulang, tidak usah sudah. Ternyata
lebih baik saya pertahankan. Nah, maka ini membuat ikatan pernikahan itu lebih terjaga dengan adanya aturan syariat. Nah, kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas menjelaskan masa iddah wanita-wanita yang diceraikan. Itu ada beberapa masa iddah. Fa in kanat tahidu fa iddatuha thalathu hiyad. Kalau wanita itu masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Nah, wa in kanat la tahidu fa iddatuha thalathatu ashhur. Kalau wanita itu tidak mengalami haid, bisa karena belum haid, masih terlalu kecil, atau karena dia sudah menopause, berhenti masa haidnya. Kalau dia diceraikan, maka iddahnya 3 bulan. Iddahnya 3 bulan hijriyah. Nah, wa in kanat hamilan fa iddatuha an tadha'a hamlaha. Kalau dia hamil, maka iddahnya adalah hingga melahirkan. Ya. Jadi ini 3 masa iddah yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau wanita itu masih mengalami haid, iddahnya 3 kali haid. Kalau dia tidak mengalami haid, iddahnya 3 bulan. Kalau dia hamil, maka iddahnya hingga melahirkan. Ya. Di masa iddah itu, seorang suami yang menjatuhkan talak 1 atau talak 2 itu masih bisa rujuk kapan saja selama masih masa iddah itu. Ketika ada kesepakatan 2 belah pihak rujuk, sudah, mereka rujuk kembali menjadi suami istri. Dan semakin bagus kalau ada saksi. Ada saksi bahwa mereka rujuk. Nah, tapi kalau berakhir masa iddah, sudah jatuh talak 1 atau talak 2, berakhir masa iddahnya, maka kalau mau nikah lagi harus akad ulang. Kalau terjadi rujuk di masa iddah, itu tidak perlu akad lagi, tidak perlu mahar lagi, tidak perlu saksi lagi, tidak perlu mendatangkan wali. Kalau rujuknya masih di masa iddah. Sebaliknya, orang lain tidak boleh melamar seorang wanita yang masih berada di masa iddah. Melamar saja dilarang, apalagi dia melaksanakan akad. Nah, dan ini yang menyedihkan adalah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Seorang wanita yang bekerja di luar, jauh dari suaminya, kadang dia mengaku masih belum pernah menikah, akhirnya dinikahkan lagi, bersuami lagi, padahal dia masih terikat dengan ikatan pernikahan. Atau dia sudah ditalak tapi masih berada di masa iddah, maka itu haram dan batil, akad nikahnya batil. Nah, sebagai catatan tambahan di sini, untuk wanita yang ditinggal mati suaminya, masa ihdad dan iddahnya adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ketika terjadi perceraian atau talak, seorang suami masih wajib memberi nafkah istri yang ditalak di masa iddah. Jadi masih wajib memberikan nafkah meski sudah jatuh talak. Ketika itu talak 1 atau talak 2, selama masih di masa iddah, dia masih istri kita, statusnya itu istri kita. Karena di Al-Quran disebut wa bu'ulatuhunna, suami mereka, masih disebut suami.
seorang istri yang ditalak masih berada di masa iddah, maka wajib memberi nafkah. Nah, biasanya memang kalau perceraian itu, terutama perceraian yang sebabnya karena tidak beri nafkah, akan sulit seorang suami memberi nafkah istri yang sebenarnya masih berada di masa iddah. Dalam kondisi normal aja tidak diberi nafkah oleh dia, apalagi ketika sudah jatuh talak masih di masa iddah, biasanya kewajiban ini juga diabaikan. Nah, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyatakan, nafaqatul mutallaqati ma lam tahrum, fa idza harumat famata'um bil ma'ruf. Nafkah wanita yang ditalak adalah selama ia belum haram bagi suaminya. Apabila telah haram, maka sang suami hendaknya memberi mut'ah secara ma'ruf. Mut'ah itu pemberian sesuai kemampuan dengan kerelaan. Itu mut'ah yang dimaksud. Jadi ingat bahwa di dalam perceraian itu seorang suami juga wajib memberi mut'ah. Itu perintah di dalam Al-Quran. Ucapan sahabat Jabir bin Abdullah ini yang menjelaskan bahwa nafkah wanita yang ditalak adalah selama ia belum haram bagi suaminya, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Nah, kita ini membahas kondisi-kondisi yang umum ya, yang sering terjadi ya. Kalau di dalam pembahasan fikih biasanya akan banyak kasus-kasus khusus yang itu lebih detail, tapi kita hanya membahas yang sifatnya lebih banyak terjadi, kasus-kasus yang lebih banyak terjadi. Nah, kemudian yang banyak dilalaikan oleh seorang suami yang menjatuhkan talak itu memberikan mut'ah. Mut'ah ini bukan istilah nikah kontrak, karena ada istilah mut'ah, nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Itu ada juga istilah lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah pemberian dengan kerelaan setelah terjadi perceraian. Kewajiban suami memberikan mut'ah kepada istri yang ditalak itu disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 241. Allah Ta'ala berfirman, walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Bagi para wanita yang ditalak, mereka berhak mendapatkan mut'ah secara ma'ruf. Hal itu adalah kewajiban bagi orang-orang bertakwa. Jadi mut'ah ini bukan nafkah. Kalau nafkah, dia berhak dapat nafkah ketika dia masih statusnya istri kita. Ketika jatuh talak, masih masa iddah, dia masih istri kita, dia berhak dapat nafkah. Nah, mut'ah ini ketika sudah terputus ikatan, ketika sudah jatuh kalimat talak. Nah, Quran surah Al-Baqarah ayat 241. Demikian juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 236, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Dan berikanlah mut'ah, yaitu pemberian bagi yang berkelapangan sesuai kelapangannya, dan bagi yang mengalami kesempitan sesuai keadaannya. Pemberian yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 236. Kalau kita hubungkan ayat 241 dan 236 dari surah Al-Baqarah, bahwa seorang yang bertakwa wajib memberikan mut'ah, seorang yang berbuat ihsan wajib memberikan mut'ah ketika terjadi perceraian, maka ini menunjukkan bahwa terjadinya perceraian itu tidak menodai ketakwaan seseorang. Perceraian yang terjadi secara baik itu tidak menodai ketakwaan seseorang. Karena Allah memerintahkan memberi mut'ah kalau terjadi perceraian bagi orang bertakwa. Nah,
Kadang ada orang menganggap perceraian itu aib besar, kayak dosa besar begitu. Sehingga orang yang bercerai dalam pandangan dia rendah sekali. Padahal tidak selalu demikian. Bisa jadi perceraian itu adalah sesuatu solusi ketika memang itu jalan terbaik. Kadang ada suami baik, istri baik, kemudian terjadi perceraian karena memang mereka tidak bisa hidup bersama sebagai sepasang suami istri. Ada ketidakcocokan di situ. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Maka kalau yang disebut dalam ayat 241 dari surah Al-Baqarah, perceraian itu bukan sesuatu yang mencederai ketakwaan. Allah perintahkan berikan mut'ah karena itu kewajiban bagi orang bertakwa. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa batasan minimal mut'ah, pemberian minimal, itu adalah pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Nah, kalau pakaian wanita saat ini, pakaian yang menutup seluruh auratnya, cadar dan semisalnya yang bisa dipakai untuk sholat, itu 150.000 dapat, 200 dapat, 250.000 juga ada. Nah, jadi kisarannya seperti itu. Itu mut'ah minimal. Tujuan mut'ah itu adalah menghibur hati seseorang bahwa meskipun terjadi putus hubungan pernikahan, tidak menghalangi yang satu memberi hadiah kepada yang lain, supaya tidak memperlebar kebencian, perasaan tidak suka akibat perceraian itu. Nah, jadi sebagian ulama menjelaskan bahwa batasan minimal mut'ah adalah pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Diriwayatkan dari pendapat Ibnu Abbas dan Sa'id bin Al-Musayyib, dinukil Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Masir. Nah, sekarang kita ambil contoh bagaimana sahabat Nabi memberikan mut'ah. Ini ambil contoh ya. Sahabat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Hasan bin Ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya riwayat Abu Nuaim, matta Al-Hasan bin Ali imra'ataini bi ishrina alfan. Al-Hasan bin Ali memberikan mut'ah untuk dua mantan istrinya sebesar 20.000 dirham. Kalau kita lihat kursnya mata uang Uni Emirat Arab pakai dirham juga di tanggal 3 Mei 2024, 10.000 dirham itu 43 juta rupiah. Jadi setelah terjadi perceraian, itu satu istri dikasih sekitar 43 juta. Padahal yang diceraikan dua istri ini. Maka totalnya 20.000 dirham yang diberikan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an. Memang beliau salah satu contoh penerapan firman Allah, bagaimana orang yang bertakwa itu kalau terjadi perceraian berikan mut'ah. Nah, tidak cukup 20.000 dirham yang diberikan kepada istrinya, waziqakin min asal, dan ditambah sebesar drum-drum madu sebanyak 1 lorong. Jadi dikasih madu banyak. Jadi kalau ada lorong antar dua rumah itu sudah penuh dengan drum-drum madu yang diberikan sebagai mut'ah untuk istrinya. Nah, faqalat ihdahuma wa urahal hanafiyah. Salah satu dari mantan istrinya itu yang diduga adalah Al-Hanafiyah berkata, mata'un qalilun min habibin mufarik. Ini adalah sedikit pemberian dari orang tercinta yang telah berpisah. Ya, jadi artinya tidak sampai perceraian itu menyebabkan saling benci, karena setelah perceraian mut'ahnya besar juga, lumayan begitu. Maka itu membuat hati seorang wanita yang diceraikan itu tidak merasa benci, tidak merasa tidak suka dengan mantan suaminya. Malah itu kadang menjadi sebuah kenangan bahwa ini pemberian yang besar ini. Nah, jadi itu adalah contoh penerapan dari sahabat Al-Hasan
bin Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan kita terkait dengan sikap yang benar ketika terjadi perceraian. Bagaimanapun kalau terjadi perceraian itu suatu hal yang tidak diharapkan, tetapi bagaimana kita bersikap yang benar. Yang pertama, perceraian yang baik tidak menghasilkan permusuhan dan kebencian setelahnya. Tidak boleh ada kedoliman di situ. Kalau masih ada tanggungan, tetap tanggungan itu perlu untuk diberikan. Termasuk sebenarnya nafkah itu bisa menjadi sebuah tanggungan yang terhitung hutang. Jadi di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kalau pasukan perang, ini ada dalam kitab Bulughul Maram di bab An-Nafaqat, ya, bab tentang nafkah. Umar bin Al-Khattab memberikan kebijakan kalau pasukan perang itu tidak memberikan jatah nafkah kepada istri dan anak-anaknya di rumah sebelum dia berangkat, kemudian misalkan 4 bulan baru kembali, ya, nanti dia kembali, dia masih punya tanggungan untuk membayar nafkah ketika ditinggal, karena itu terhitung hutang. Itu terhitung hutang, nafkah itu. Nah, jadi kalau misalkan terjadi sebuah perceraian dan sang suami merasa, ya, saya pernah tidak memberi nafkah selama 3 bulan, dan setiap bulan normalnya yang saya berikan itu adalah misalkan 1,5 juta, misalkan, sesuai dengan kemampuan saya waktu itu. Maka ketika dia mampu, itu dihitung sebagai hutang sebenarnya. Itu dihitung sebagai hutang kalau melihat pendapat dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kecuali jika wanita itu merelakan haknya, sudah, saya anggap sudah tidak ada tanggungan lagi sampean, maka yang demikian sudah gugur kewajiban. Nah, kemudian yang kedua, apabila telah berakhir masa iddah dan anak ikut istri yang diceraikan, nafkah anak masih wajib ditunaikan ayah hingga ia balik. Nah, masih tetap wajib bagi seorang ayah menafkahi anaknya meskipun anak ini sudah ikut ibunya yang dia ceraikan. Nah, yang ketiga, tidak boleh menghalangi anak untuk bertemu orang tuanya dan jangan memprovokasi anak untuk benci kepada ayah atau ibunya. Kalau terjadi perceraian, misalkan anak ikut ibu, sang ibu ini tidak boleh memprovokasi anak untuk melupakan ayahnya, membenci ayahnya, mengada-adakan cerita, menambah-nambahi cerita tentang keburukan ayahnya, yang membuat sang anak itu benci kepada ayahnya. Itu bagian dari bentuk memutus hubungan silaturahim. Bagaimanapun dia punya hak sebagai seorang ayah. Nah, yang keempat, apabila istri menggugat ke pengadilan dan pengadilan memanggil sang suami, hendaknya suami mendatangi panggilan itu dan menyampaikan pembelaan sesuai kebenaran. Kalaupun memang tidak bisa dipertahankan ikatan pernikahan itu, tetapi tetap bermanfaat kehadiran kita melakukan pembelaan. Misalkan kita dituduh yang tidak benar, sampaikan pembelaan apa adanya. Sampaikan pembelaan, tidak, saya tidak seperti yang dituduhkan, karena saya punya buktinya. Sampaikan di pengadilan, meskipun ternyata nanti keputusan pengadilan tetap tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang penting kita sudah menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Karena sebagian suami itu merasa, saya tidak akan datangi pengadilan, meskipun dipanggil saya nggak akan datang, biar tidak terjadi perceraian itu. Keliru. Karena kalau ternyata dia tidak menunjukkan kesungguhan kepada pengadilan, bisa jadi pengadilan akan memutuskan keputusan bahwa terjadi talak 1, ya, atau kalau gugatan khulu misalkan, tergantung keputusan pengadilan waktu itu.
Tetapi salah seseorang ketika dia dipanggil oleh pengadilan agama, dan dia tidak menghadirinya. Nah, itulah kesempatan bagi dia untuk melakukan pembelaan. Siapa tahu kalau dia memang berminat untuk melanjutkan ikatan pernikahan itu, bisa tetap terjadi pernikahan itu, atau setidaknya meluruskan tuduhan-tuduhan yang salah terhadap dirinya. Nah, kemudian yang kelima, kewajiban suami memberikan nafkah pada saat istri masih di masa iddah dan memberikan mut'ah setelah terjadi perceraian. Nah, ini kajian kita di malam hari ini terkait dengan fikih perceraian bagian yang kedua. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya, bila mana jika terjadi seorang suami mentalak istrinya pada saat kondisi istri itu suci tapi sudah pernah digauli? Ya. Nah, jadi waktu itu kejadiannya itu ketika sudah suci, sudah pernah digauli. Ya. Tiba-tiba suami itu bilang, mulai sekarang kamu bukan istriku lagi. Kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ya. Nah, itu kasusnya seperti apa? Kalau sudah kayak gitu. Nah. Terima kasih, Pak. Nah, jazakumullah khairan. Jadi, bagaimana kalau seandainya istri ditalak oleh suami pada saat dia suci tapi sudah pernah digauli di masa suci itu? Maka di sini sang suami telah melakukan kemaksiatan. Hanya saja berbeda pendapat para ulama, apakah terhitung jatuh talak atau tidak jatuh talak di situ. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpandangan jatuh talak. Mayoritas ulama berpandangan jatuh talak. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikuatkan juga oleh Ibnu Qayyim, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, menilai bahwa itu tidak jatuh talak karena terjadi dalam kondisi bermaksiat, begitu. Tapi terlepas apapun pilihan yang diambil, kalau itu misalkan dibawa ke pengadilan, keputusan pengadilan itu menghilangkan perbedaan pendapat. Artinya seandainya kita ikut pendapat bahwasanya itu belum jatuh talak semestinya dalam pandangan saya, tapi pengadilan menyatakan jatuh talak, maka kita ikuti keputusan itu. Keputusan pengadilan itu menghilangkan perbedaan pendapat. Yang disebut dalam kaidah para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan dari hakim itu meniadakan perselisihan. Itu. Tapi yang jelas dia telah melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, dan pernah terjadi di masa sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau mentalak istrinya di masa haid. Ketika istrinya haid dijatuhkan talak. Ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, Nabi marah sekali. Dan itu disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi marah dan kemudian menyuruh bagi Abdullah bin Umar untuk menunda menjatuhkan talaknya itu. Artinya kalau dia di masa haid tunggu suci, ya, kemudian setelah itu silakan dijatuhkan talak. Tapi sebagai bentuk pemberian pelajaran dari Nabi, malah agak diperpanjang masanya. Kembalilah kepada istrimu, kata Nabi dalam sebagian riwayat, kemudian tunggu sampai dia suci, setelah itu dia haid, kemudian suci lagi, ya, kemudian haid, kemudian suci lagi. Kalau engkau mau mentalak, talak di waktu itu. Jadi agak diperpanjang oleh Nabi SAW sebagai bentuk pemberian pelajaran kepada sahabat Abdullah bin Umar. Nah, jadi artinya kalau itu pernah terjadi pada seseorang mentalak istri di masa suci pada saat sudah pernah digauli, hendaknya dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah bahwa itu sebuah pelanggaran syariat sebenarnya, karena melanggar bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Menurut sebagian ulama tidak jatuh talak. Menurut sebagian ulama.
Nah, baik. Mungkin ada lagi? Boleh pembahasan lain, tidak hanya terkait dengan pembahasan kita malam ini. Jika ada pertanyaan misalkan terkait dengan fikih sholat atau fikih yang lain, nah, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada sebagian kitab yang saya menilai penting untuk disampaikan di majelis ini, meskipun seandainya kitab itu pernah dibahas di waktu yang lain, ya. Pilihannya adalah apakah Thalathatul Usul atau Kitabut Tauhid. Ya, jadi kadang kita selingi dengan pembahasan Thalathatul Usul ataupun Kitabut Tauhid selain beberapa selingan pembahasan tentang fikih juga. Nah, jadi mungkin bisa dipertimbangkan, dimusyawarahkan. Sama-sama karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kalau Thalathatul Usul, 3 landasan utama yang menjadi bekal ilmu, karena seseorang di alam kubur akan ditanyai dengan 3 pertanyaan itu. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Maka beliau menjabarkan prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui oleh seorang muslim terkait tiga pondasi utama itu. Itu dalam kitab Thalathatul Usul. Kalau Kitabut Tauhid itu beliau membahas setiap bab itu dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis, kalau ada asar sahabat, ada ucapan dari sahabat yang menjelaskan secara berurutan, terutama tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Nah, jadi bisa dipertimbangkan sebagai usulan mana kira-kira yang akan kita kaji pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.